Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi pembahasan mengenai soal-soal PTS mata pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan adalah yang pertama adalah luas bidang tekan, kemudian yang kedua adalah gaya tekan. Jawaban yang betul adalah C. Nomor 2, balok besi mempunyai berat 500 Newton, berada di atas bidang yang luasnya 0,2 meter persegi. Tekanan pada balok besi tersebut adalah di sini kita bisa menggunakan rumus tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan F dibagi A. F-nya itu adalah gaya dan A-nya adalah luas permukaan. Karena di sini satuannya sudah sama ya, sudah setara, sudah sesuai dengan standar internasional, maka kita langsung saja membaginya 500 Newton dibagi 0,2 meter persegi. Ya. 500 dibagi 2 itu sama dengan 250. Tapi di sini 0,2, maka jawabannya adalah 2500. Ya, jawabannya adalah 2500 Newton per meter persegi. Lanjut nomor 3, perhatikan gambar. Tekanan hidrostatik yang paling besar dan yang paling kecil adalah, kita tahu bahwa besar kecilnya tekanan hidrostatis dipengaruhi salah satunya adalah kedalaman. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Di sini kita lihat yang paling besar berarti yang paling dalam. Yang paling dalam ini adalah C ya. Sementara yang paling tidak dalam, paling dangkal adalah B. Jadi jawabannya adalah C, di titik C yang paling dalam, kemudian yang paling kecil ya tekanannya adalah di titik B. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4, sebuah bak berisi air dengan kedalaman 5 meter. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon persegi, maka tekanan air dasar bak tersebut adalah, nah di sini masih tekanan hidrostatis ya, kita menggunakan persamaan P sama dengan Rho kali G kali H. Di sini sudah tersedia, sudah datanya sudah lengkap, Rho-nya 1000, kemudian percepatan gravitasinya 10, dan kedalamannya adalah 5 meter. Nah, tinggal mengalihkan saja. 1000 kali 10 kali 5 sama dengan 50.000 ya. 50.000 jawabannya. Oke. Nomor selanjutnya. Nomor 5, sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik. Nah, ini kaitannya dengan hukum Archimedes ya, bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas. Gaya ke atas itu Fa ya. Nah, Fa-nya itu tinggal dikurangi saja berat benda di udara ya, dikurangi berat benda di air, 50 dikurangi 45. Gampang sekali, hasilnya adalah 5 Newton. Lanjut nomor 6, perhatikan gambar piston ini. Jika piston A1 ditekan dengan gaya 100, ini sini 100 F1-nya, maka gaya yang terjadi pada pintu A2 adalah di sini berapa? Di sini berkaitan dengan hukum Pascal ya. Teman-teman masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya F1 per A1
Kemudian sama dengan F2 per A2. Ya, F1-nya di sini sudah ada, yaitu 100. Kita masukkan ya. 100 dibagi A1-nya yaitu 5. Sama dengan F2-nya yang ditanyakan, F2 dibagi A2. A2-nya 100. Ya. Sampai di sini kita gunakan perkalian silang ya. F2 kali 5 kali silang ya, sama dengan 100 kali 100. Kita tulis saja 100 kali 100. Nah, maka di sini F2 sama dengan 100 kali 100 itu 10.000. 10.000, kemudian 5 ini pindah ruas jadi di bawah sini. 10.000 dibagi 5. Kita coret 10 bagi 5 itu berapa? Iya, 2. 2 nanti tinggal nolnya ada 3. Ya. Jadi jawabannya adalah 2000 Newton. Gampang sekali ya. Lanjut nomor 7. Pernyataan-pernyataan berikut ini sesuai dengan perlakuan rongga hidung terhadap udara yang masuk kecuali diatur volumenya, diatur kelembapannya, disesuaikan suhunya, disaring oleh rambut-rambut halus. Yang bukan berarti ya. Yang bukan adalah diatur volumenya. Nomor 8. Bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit. Ya, di sini jelas ya bahwa nama penyakitnya adalah TBC. Ya. Kalau emfisema teman-teman tahu, ya emfisema ini adalah penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Kemudian kalau asma ini kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Ya, lanjut saja ya, nomor 9. Bagian yang paling efektif untuk terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah, ya ini jawabannya alveolus atau gelembung paru-paru. 10. Proses keluarnya udara pernapasan saat kita menghembuskan napas disebut keluar. Jadi kata kuncinya keluar berarti ekspirasi ya, namanya ekspirasi. Kalau memasukkan udara ini inspirasi. Nomor 11. Organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4 ya. Paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Nomor 12. Saluran urin yang menghubungkan ginjal dan vesikula urinaria atau kandung kemih adalah, ini ginjal ya, nomor 4 ginjal. Nomor 2 itu kandung kemih. Ini nomor 3. Nomor 3 itu namanya apa? Nah, nomor 3 itu adalah ureter. Sedangkan nomor 2 ini kandung kemih, nomor 1 itu adalah uretra. Sekali lagi nomor 4 tidak adalah ginjal, ada sepasang. Nomor 3 ureter, nomor 2 kandung kemih, dan nomor 1 adalah uretra. Lanjut nomor 12. Alat pengeluaran utama pada manusia adalah ginjal. Alat tersebut berfungsi untuk menyaring darah. Nomor 14. Urin primer merupakan hasil dari proses pembentukan urin pada tahap filtrasi. Urin primer ya. Urin sekunder ini pada proses reabsorpsi, dan urin yang sesungguhnya yaitu pada proses augmentasi. 15. Karbon dioksida dan uap air merupakan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan paru-paru. Organ ekskresi yang paling berperan dalam perombakan sel darah merah adalah hati. 17. Bila urin seorang terdapat glukosa, ya, terdapat glukosa, maka orang tersebut menderita penyakit glukosuria. Kita bahas ya yang lain. Albuminuria. Albuminuria itu penyakit yang terjadi adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein.
Kalau hematuria ini penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin, ya. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Kalau nefritis, nah ini rusaknya nefritis, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Ini penyakit nefritis karena adanya infeksi bakteri Streptococcus. Baik, nomor 18, berikut ini bagian ginjal dari bagian terluar. Di bagian terluar ada korteks, ada kulit ginjal, kemudian medula, sumsum, dan pelvis, ini rongga ginjal. Lanjut, nomor 19. Sel darah merah yang sudah tua akan dirombak di hati. Hasil perombakan tersebut adalah berupa zat warna empedu atau bilirubin. Tahap terakhir pada proses pembentukan urin adalah augmentasi. Pada tahap ini terjadi pengeluaran zat yang tidak dapat diperlukan serta tidak dapat disimpan dalam tubuh. Ya, betul ya. Zat-zat sisa yang tidak bisa disimpan dan juga tidak bisa tidak dimanfaatkan gitu. Oke, demikian ya pembahasan mengenai soal-soal PTS IPA kelas 8. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dari presentasi ini. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.